Karena terlihat repot merapikan kayu bakar, Rian akhirnya berdiri dari duduknya dan menghampiri istrinya, Ustadz Ali, itu untuk membantu merapikan kayu bakar. Oh iya, aku ingat, ucap Rian mulai memunguti kayu bakar itu. Bicaranya enak, aku sempat ngira dia keluarga mudir. Loh, Ustazah, ucap Rian. Ia ditahan oleh Ustazah. Rian, nggak usah, biar Ustazah aja yang rapihin. Ucap Ustazah salah menahan kayu bakar yang dipegang murid suaminya itu. Nggak apa-apa Ustazah, sekalian, ucap Rian memaksa menaruh kayu bakar itu. Ia melihat suaminya lagi asyik berwudu di keran yang menempel di samping musola majelis itu. Kenapa lihat-lihat? Ucap Ustazah tersenyum. Dijawab oleh Rian yang dengan melihat. Iya, memang ia sangat disayang keluarga mudir. Sudah dianggap anak sama Abah Basri. Ucap Ustazah mengalihkan pembicaraan tatapan mata itu. Setelah kejadian di kebun kelapa sawit, saat mereka ke pesantren. Oke guys, sebelum kita lanjut jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng notifikasi agar kita bisa lebih dekat lagi ke arah Rian. Dan dengan sarkasnya, dia bilang pelan, dasar murid soleh. Ustazah tak mengubris. Dia berjalan membelakangi Rian dan berjalan menuju samping rumah dengan yang entah disengaja atau tidak. Umi lagi saat ingat sudah melihat cetakan tenda kodir selain milik suaminya. Seharusnya ia menggambar pria itu. Tatapan pria itu sungguh tak bermoral. Tapi saat ingat kejadian di kebun kelapa sawit itu, Ustazah jadi sedikit bandel. Tak lazim sebetulnya. Istrinya sudah tak terlihat pandangannya karena mengambil beberapa kayu bakar samping rumah. Emang kejadian tuh suka nggak disangka, Stad. Makanya besok pagi mau ke sana, Stad. Memastikan. Sama siapa kamu ke sana? Sama Kardi, Stad. Ustadz mau ikut? Ucapnya hanya terdengar suaranya. Mendengar Pak Ustadz harus mengisi pengajian minggu ini dan melihat istrinya. Jadi tiba-tiba ada yang bangun. Waktu Ustadz mengabdi di sana, Ustadz Ujang menjodohkan saya sama Ustazah. Pak Kardi. Halo Pak Kardi. Ucap Suparto menelepon Kardi sore itu juga untuk memastikan kesiapan pergi ke pesantren menggantikan Tatang. Halo, Pak Suparto. Aduh, apa kabar Pak? Jawab Kardi. Dia memang sudah lama kenal dengan Pak Suparto karena juragan itu termasuk pelanggan. Ia memang membeli klaster hanya untuk investasi dan klaster itu sekarang sudah dikontrak oleh klaster itu sekarang sudah dikontrak oleh seorang pegawai swasta. Pak Kardi, saya malam ini mau ke Awabid, nengok anak saya. Oke Pak. Mereka menutup telepon. Alex Andre Bathon sudah siap dengan kendaraan tinggi mereka. Ketiga teman Roy itu sebelumnya ingin memberitahukan teman-teman yang lain, namun ditolak oleh Pak Suparto. Ia tak ingin ribut-ribut ke sana. Adiknya Roy yang bungsu. Ketika kita ke rumah orang yang nantiin Mang Tatang dulu. Siapin semuanya dari sekarang, karena kita perjalanan malam.
ucap Suparto. Siap, Pak. Roy udah kasih kabar, Pak. Tanya Alex. Belum. Biar, biasanya ada hal yang dipikirkan. Bapak tahu. Belum. Memang betul. Ketiga temannya sangat setuju dengan ucapan Bapak sahabatnya itu. Roy memang tipikal pria mandiri, bahkan terkenal paling pintar menyembunyikan masalahnya. Meski tahu teman-temannya pasti siap membantu. Biar, Pak. Emang tuh anak udah berubah. Jadi, canda Alex. Kalau udah siap, kita berangkat. Bapak bawa supir sama 2 orang di depan. Kalian nyusul di belakang. Ada hal yang merubah. Alex sangat excited. Tunggu. Siapa itu? Ucap Batong yang mengagetkan Alex saat mulai menjalankan mobil. Ada mobil ala-ala pejabat datang memasuki pagar rumah Suparto. SUV berukuran besar itu masuk tepat saat Suparto hendak keluar rumah. Adalah Alex yang tak berhenti memandang wanita cantik itu. Ia seperti terpana di pandangan pertama. Woi, ngedek lu Japra, ucap Batong. Lu ngagetin gua aja. Cakep ya? Siapa ya? Coba turun lu, ucap Andre. Alex turun ke dalam mobil, menghampiri Pak Suparto yang sedang bersalaman dan ngobrol. Dengan pria itu. Siapa pria ini? Kok tampilannya seperti pejabat, tapi umurnya masih terlihat muda? Yang menyebabkan ia dikeluarkan dari pesantren karena menimpa orang tersebut dengan batu kali. Roy menyebut nama Agus kalau tidak salah. Apa orang ini? Saya Alex, Kang, sahabatnya Roy, ucap Alex memperkenalkan diri. Tentu ia tak ingin menanyakan apa ini Agus yang ditimpa itu ke orang ini. Nama simpel indah, namun menawan, pikir Alex. Agus ini yang dulu musuhan sama Roy, Lex. Sekarang udah jadi legislatif dia. Jadi pejabat, ucap Suparto memuji tamunya. Ah bapak, bisa aja, ucap Agus. Saya udah dengar kabar Ustadz Ujang, Pak. Makanya saya mau ke sana sama istri. Kebetulan kan Shelly dulu pernah berjanji buat bantu Roy supaya jadi konsultan pajak. Tapi saya mau nanyain kabar Roy dulu ke bapak. Soalnya di telepon tidak aktif. Makanya saya ke sini. Justru itu kita semua mau ke sana di Agus. Saya berharap Roy, Pak Kiai gak kenapa-napa, ucap Agus lagi. Kalau gitu kita barengin aja, Pak. Saya juga bawa anak buah saya yang nyupir, lanjut Agus. Boleh, tapi kita mau ketemu orang dulu. Korban di sana Mang Tatang, lukanya parah. Orang ini yang bakal ngegantiin, ucap Suparto. Wah, kalau gitu, saya duluan, Pak. Nanti ketemu di sana aja. Tak henti-hentinya mata Alex melihat wanita itu. Ia terlalu cantik dan terlalu muda untuk dimiliki orang lain. Oke guys, terima kasih karena sudah membaca novel kami. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng notifikasi agar kita bisa lebih semangat lagi membuat novel-novel berikutnya.